Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan 3 aturan perankingan bagi pelamar P3K Guru tahun 2023. Perankingan ini sebagai penentu kelulusan dan penempatan para pelamar P3K Guru tahun 2024. Informasi selengkapnya, ayo disimak secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, setelah peserta pendaftar P3K Guru melakukan seleksi kompetensi melalui CAT BKN, yang tidak kalah penting untuk ditunggu-tunggu adalah apakah nantinya para pelamar ini dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan. Nah, di dalam berita kali ini saya akan membagikan 3 aturan perankingan P3K Guru tahun 2023 sebagai penentu kelulusan dan penentu penempatan P3K Guru tahun 2024. Yang pertama adalah aturan yang pertama, yakni perankingan include dengan urutan penempatan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kategori peserta di dalam P3K Guru tahun 2023 itu terbagi menjadi beberapa kategori, dan pastinya untuk kelulusan serta penempatan akan diutamakan dan akan menjadi prioritas pertama bagi pelamar kategori P1. Dalam kategori P1 juga terdapat urutan prioritas yang rekan-rekan perlu ketahui, yakni tenaga honorer K2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Sehingga karena untuk prioritas P1 sudah pasti akan mendapatkan penempatan, untuk urutan penempatannya pun memperhatikan hal-hal yang pertama adalah P1 akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan beberapa kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Kemudian yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan formasi tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugas, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan, akan tetapi masih di dalam instansi atau pemerintah daerah yang sama. Kemudian yang ketiga adalah prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan kategori pelamar urutan prioritasnya, yakni tenaga honorer K2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Serta yang keempat, apabila terdapat di dalam satu kategori memiliki nilai yang sama, maka mempertimbangkan nilai hasil kompetensi teknis, kemudian manajerial sosial kultural, wawancara, dan usia. Baru kemudian apabila masih ada formasi yang tersedia atau kuota formasi masing-masing tersedia, dapat kemudian selanjutnya bisa diisi oleh pelamar P2 dengan hasil perankingan terbaik, dan kemudian pelamar P3 hingga dengan pelamar P4. Jadi memang memprioritaskan penempatan itu kepada para pelamar P1 terlebih dahulu. Jika memang masih ada sisa formasi, akan dibagikan kepada P2, P3, dan P4. Kemudian aturan perankingan yang kedua adalah dilakukan per mata pelajaran per instansi. Di dalam penentuan ranking ini berlaku juga untuk bersaing sesama guru mata pelajaran di dalam satu instansi. Misalnya saja dalam kasus ini adalah formasi untuk guru pendidikan agama Islam di salah satu dinas pendidikan kabupaten kota. Jumlah formasi misalnya yang tersedia adalah sebanyak 16 guru yang nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawah naungan dinas pendidikan kota tersebut. Dengan jumlah peserta pelamar adalah 21 guru, terdiri dari P1 2 pelamar, P2 1 pelamar, P3 8 pelamar, dan P4 10 pelamar. Sehingga untuk kelulusan atau penempatannya yaitu P1, P2, P3 sudah pasti akan mendapatkan penempatan karena memang masih ada kebutuhan formasi. Kemudian sisanya 5 formasi yang masih kosong ini akan diperebutkan oleh peserta P4 dengan peringkat terbaik. Tentu kalau P4 harus memenuhi dan melampaui ambang batas atau nilai passing grade yang telah
ditentukan. Nah, rekan-rekan sekalian, aturan ketiga terkait dengan perankingan dan penempatan, yakni perankingan berdasarkan hasil seleksi CAT melalui seleksi masing-masing. Sebagai informasi bahwa untuk penempatan P3K Guru tahun 2023 ini terdapat dua mekanisme yang berbeda, yakni yang pertama adalah mekanisme penempatan guru passing grade tahun 2021 atau bisa disebut sebagai guru P1. P1 nantinya akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Kemudian individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian prioritas penempatan dilakukan berdasarkan kategori pelamar urutan prioritas, yakni honorer K2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Apabila terdapat dalam satu kategori memiliki nilai yang sama, maka mempertimbangkan nilai kompetensi teknis, kemudian manajemen sosial kultural, wawancara, dan usia. Selain itu, mekanisme seleksi juga menggunakan CAT P2, P3, dan P4. Ini yang diberlakukan kepada P2, P3, dan P4. Seleksi CAT ini dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan guru P1. Seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Khusus untuk P2 dan P3, kompetensi teknis ini merupakan soal SJT atau Social Judgment Test yang membedakan dengan pelamar P4 yang memang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi tersebut, paling banyak 3 kali dari jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi akan melanjutkan seleksi wawancara. Nah, rekan-rekan, individu ditempatkan tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan formasi tersedia, mulai dari P2, kemudian P3 yang merupakan honorer sekolah negeri yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, serta baru kemudian lulusan PPG atau guru non-ASN prioritas 4. Kemudian jika masih ada perebutan posisi penempatan formasi, maka akan mempertimbangkan bobot nilai hasil seleksi CAT BKN, yakni kompetensi teknis 50%, manajerial sosiokultural 30%, dan wawancara 20%. Nah, rekan-rekan, demikian informasi terkait dengan 3 aturan perankingan P3K Guru tahun 2023 sebagai penentu kelulusan dan penempatan P3K Guru tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.